Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Putri Pradita. Kali ini kita akan membahas materi bangun ruang kerucut mengenai volume dan luas selimutnya ya. Buat teman-teman yang belum pada kenal sama aku, yuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Putri Pradita Ramadhani dengan NIM B2B023028 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Tempat tanggal lahir aku yaitu Semarang 31 Oktober 2004. Jadi tahun ini aku udah umur 20 teman-teman. Untuk Instagram aku sendiri yaitu @ptrprdt_a. Bisa di follow ya. Dan email aku putriprdt31@gmail.com. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang aku ataupun tanya-tanya tentang matematika, bisa langsung DM ke Instagram aku atau langsung ke email aku. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami konsep-konsep seperti volume dan luas selimut kerucut dengan cara yang bermakna melalui kaitannya dengan nasi tumpeng sebagai objek budaya yang mereka kenal. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika. Karena materi yang diajarkan lebih dekat dengan pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa diajak untuk berpikir kritis dalam menghubungkan teori matematika dengan situasi dunia nyata. Apa sih Kak maksudnya? Kok tujuan pembelajarannya ada nasi tumpeng, ada kehidupan sehari-hari di dunia nyata? Maksudnya gimana Kak? Nah, kali ini pembelajaran kita dengan menggunakan pembelajaran etnomatematika. Teman-teman udah tahu belum apa itu etnomatematika? Pasti pada belum tahu kan? Kita lanjut di slide selanjutnya ya. Disimak ya teman-teman. Yuk kita mulai. Materi kali ini ada 3. Kerucut, tumpeng, juring. Maksudnya apa sih kok ada tumpeng? Kok bisa ada kerucut juga? Kita lanjut di slide selanjutnya. Yang pertama-tama teman-teman harus ketahui yaitu tentang etnomatematika. Belum pada tahu kan? Jadi, etnomatematika adalah studi tentang bagaimana matematika diterapkan, dipahami, dan digunakan dalam berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Disiplin ini tidak hanya mempelajari konsep matematika itu sendiri, tetapi juga cara matematika tercermin dalam sistem sosial, budaya, dan tradisional suatu komunitas. Etnomatematika sendiri mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dalam desain dan seni, dalam ritual atau upacara-upacara adat gitu, serta dalam cara-cara tradisional dalam memecahkan masalah praktis atau filosofis. Dengan demikian, etnomatematika membantu untuk memahami dan menghargai keragaman cara berpikir matematis di berbagai budaya dan konteks masyarakat. Jadi, dalam arti singkatnya, etnomatematika ini salah satu pembelajaran yang mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari ataupun budaya yang ada di negara kita. Nah, ngomongin soal budaya dan tradisi di negara kita, teman-teman tahu nggak sih apa itu nasi tumpeng? Udah ada yang pernah lihat nasi tumpeng belum? Jadi, nasi tumpeng adalah hidangan tradisional Indonesia yang terdiri dari nasi kuning berbentuk kerucut, disajikan dengan berbagai lauk pauk di sekitarnya. Biasanya sih ada ayam, kering tempe, telur, sayur-sayuran, dan lain-lain. Dalam konteks etnomatematika, nasi tumpeng mencerminkan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti proporsi nasi terhadap lauk pauk, simetri dalam penyusunan hidangan,
dan representasi nilai-nilai budaya dalam bentuk geometris nasi kerucut. Ada beberapa hubungan antara nasi tumpeng dan kerucut teman-teman. Yang pertama yaitu geometri dan proporsi, yang kedua etnomatematika, dan yang ketiga bangun ruang dan lain-lain. Teman-teman mau lihat video nasi tumpeng enggak? Kita lihat videonya dulu ya biar teman-teman tuh tahu nasi tumpeng itu kayak gimana sih aslinya. Kita lihat dulu yuk. Nah, itu tadi adalah salah satu video tentang nasi tumpeng. Kalau dilihat-lihat, nasi tumpeng itu mirip bangun ruang ya teman-teman, yaitu bangun ruang kerucut. Teman-teman sendiri udah tahu belum bangun ruang kerucut itu apa? Kita simak di slide selanjutnya ya. Bangun ruang kerucut. Bangun ruang kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki ciri khas berbentuk seperti kerucut. Secara matematis, kerucut adalah bangun ruang yang dibentuk oleh bidang datar yang disebut alas, di mana alas dari kerucut sendiri berbentuk bangun datar yaitu lingkaran. Dan suatu titik di luar alas yang disebut titik puncak atau vertex, yang terhubung dengan semua titik pada lingkaran alas melalui garis lurus yang disebut sisi-sisi atau tepi kerucut, yang mana sisi atau tepi kerucut itu nanti kita sebut sebagai garis pelurus. Kemudian, ciri-ciri utama dari bangun ruang kerucut sendiri adalah yang pertama yaitu alas, berbentuk lingkaran. Yang kedua, sisi atau tepi kerucut, yaitu garis lurus yang menghubungkan titik puncak kerucut dengan semua titik pada lingkaran alas yang nantinya kita sebut dengan garis pelurus. Yang ketiga yaitu tinggi. Tinggi adalah jarak dari titik puncak kerucut ke alasnya. Jadi kalau sisi atau tepi kerucut atau yang nantinya kita sebut sebagai garis pelurus itu adalah garis yang menghubungkan dari titik puncaknya kerucut sampai ke titik-titik yang ada di lingkaran alas. Jadi yang mengelilingi lingkaran itu teman-teman. Sedangkan tingginya itu jaraknya yang dari titik puncak ke alasnya. Maksudnya yaitu dari titik puncak ke titik jari-jari pada alasnya atau jari-jari lingkaran yang sebagai alas dari kerucut. Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai volume bangun kerucut. Volume kerucut dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. V sama dengan 1/3 pi R kuadrat H, di mana R adalah jari-jari lingkaran alas kerucut. Seperti pada gambar, R itu titik-titik yang ada di warna ungu teman-teman. Itu adalah jari-jari atau setengah dari diameter lingkaran tersebut. Kemudian hanya adalah tinggi kerucut. Kalau di gambar titik-titik merah yang ada pada warna kuning ya teman-teman sampai ke jari-jarinya itu tadi. Nah, rumus V sama dengan 1/3 pi R kuadrat H itu didasarkan pada prinsip bahwa volume kerucut adalah 1/3 dari luas alas lingkaran dikalikan dengan tingginya teman-teman. Ini berarti bahwa kerucut memiliki bentuk yang cembung dengan volume yang dapat dihitung menggunakan informasi dasar, hanya dengan menggunakan informasi jari-jari lingkaran alas dan tingginya saja. Langsung pengaplikasian ke contoh soal ya teman-teman, kita implementasikan langsung. Diketahui sebuah tumpeng nasi seperti gambar di samping berbentuk kerucut memiliki R atau jari-jari
7 cm dan H atau tinggi 12 cm. Hitunglah berapa volume tumpeng itu. Dengan menggunakan rumus volume kerucut yang tadi, yaitu sepertiga pi R kuadrat H sama dengan sepertiga dikali pi-nya kita pakai 22/7 ya teman-teman, karena jari-jarinya itu 7. Jadi kalau jari-jarinya itu kelipatan 7, kita bisa menggunakan pi-nya 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, kita gunakan 3,14. Kemudian kita hitung, jadi sepertiga dikali 22/7 dikali 49 kali 12. Kemudian sama dengan, kita sederhanakan, sepertiganya kita coret dengan 12, 22/7-nya kita coret dengan 49. Jadinya 22 dikali 7 dikali 4. Dan hasilnya 616 cm kubik. Jangan lupa ya teman-teman, kalau volume itu pakainya cm pangkat 3 atau cm kubik. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu luas selimut kerucut. Kerucut memiliki 4 bagian atau sisi yang kerap muncul dalam perhitungan. Kerucut bentuknya mirip seperti nasi tumpeng, kon es krim, topi ulang tahun, dan lain sebagainya. Selimut kerucut terlihat seperti segitiga, tetapi pada dasarnya bentuk seperti juring lingkaran. Bukan segitiga ya teman-teman, itu namanya juring lingkaran. Selimut kerucut adalah permukaan yang melengkung yang membungkus kerucut itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencari luasnya itu cukup rumit teman-teman. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumus dari luas selimut kerucut yaitu pi RS. Pi kali R kali S. Dengan pi-nya yaitu 3,14 atau 22/7. R-nya yaitu jari-jari, dan S-nya itu adalah apotema atau garis pelurus. Oh, maaf teman-teman, maksud aku dari tadi itu garis pelukis ya, bukan garis pelurus. Hehe. Nah, dengan rumus yang udah kita ketahui tadi, langsung saja kita implementasikan ke contoh soal. Diketahui sebuah tumpeng memiliki jari-jari dengan panjang 7 cm dan garis pelukis dengan panjang 15 cm, seperti gambar di samping. Berdasarkan jari-jari dan pelukis tersebut atau garis pelukis tersebut, tentukanlah luas selimut dari nasi tumpeng tersebut dengan tepat. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Luas selimut kerucut atau LS sama dengan PRS. LS sama dengan, karena jari-jarinya itu 7, jadi kita gunakan pi-nya 22/7 dikali 7 dikali 15. Jadi hasilnya 330 cm pangkat 2 atau kuadrat. Kalau luas itu pakainya kuadrat ya teman-teman, dan kalau volume pakainya kubik. Nah, setelah teman-teman memahami materi tadi, teman-teman bisa melatih kompetensi teman-teman atau melatih pengetahuan teman-teman dari pemaparan tadi dengan mengerjakan uji kompetensi kali ini teman-teman. Boleh teman-teman jadikan sebagai latihan ya. Nah, dan ini adalah uji kompetensi yang kedua. Jadi ada 2 soal uji kompetensi yang bisa teman-teman jadikan sebagai bahan latihan teman-teman di rumah. Nah, karena materi dari aku udah selesai, silakan buat teman-teman selamat mengerjakan ya. Dan terima kasih udah menyaksikan video dari aku. See you in the next video guys, and bye!